Oke, mungkin tentang Akri, mungkin di sini juga pada pasti udah tahu ya Akri apa gitu karena kan kalian Yuri. ya. Nah, ya jadi Akri ini yang panjangannya Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia. Kita merangkul berbagai macam komunitas yang ada di Roblox gitu. Komunitas Indonesia yang ada di Roblox. Intinya seperti itu. Atau kebalikannya, komunitas Roblox yang ada di Indonesia ya, sama aja. Oke. Terus yang kedua, nah ini berakar dari komunitas Roblox pertama Indonesia. Ada yang tahu namanya? Roblox Indonesia dulu tuh. Jadi Roblox Indonesia itu nama kedua ya, nama kedua komunitas kita. Jadi itu bukan nama ori ya, nama ori kita ya Roblox Indonesia doang karena itu sebuah ya grup Facebook aja gitu. Karena dulu memang itu doang adanya gitu. Jadi Roblox Indonesia tuh benar-benar kita yang ngetek namanya dulu di Facebook. Enggak ada lagi. Di 2011 berarti kita udah 13 tahun ya. Nah ini kita udah mencakup 18 komunitas yang kalau digabungin itu anggotanya nyampe 250.000 member. Nah ini pandangannya kita di Discord ya, member anggota itu di Discord. Tapi kalau di Roblox Akri-nya sendiri itu sama ya, kurang lebih segitu angkanya. Bisa gitu ya. Nah, yang terakhir kita juga in close partnership gitu, kita petinggi-petinggi Akri ini juga dekat gitu sama DevRel atau Developer Relationship Roblox, alhamdulillahnya. Jadi kita kerjasama, salah satunya adalah program ini namanya Creator Events. Creator Events ini yang membantu kita untuk bikin event komunitas gitu, baik baik online maupun offline. Walaupun memang sekarang ini RIDC ini perlu ditekankan lagi, RIDC ini acara komunitas bukan resmi di Roblox. Kalau resmi di Roblox kita udah undang staff ya. Staff udah datang ke Bandung, Basuki datang. Oke. Mungkin setelah ini tadi kan show tentang Akri, kita udah perkenalan. Nah, gua sebenarnya di opening ini nggak mau lama-lama, kita pengennya networking sebenarnya gitu, kayak tadi di awalnya perkenalan, tapi mungkin gua akan selipin karena tadi juga kan kalian ngejelasin ya kayak kalian di studio mana, di game mana. Nah, gua pengen sedikit ngerekap tahun kemarin gitu, atau di tahun 2023. Tahun 2023 ini bisa gua bilang lumayan banyak, dan menurut gua setelah gua pikir-pikir lagi bahwa wah 2023 ini kayaknya paling banyak deh pencapaian, dan pencapaiannya wah semua gitu menurut gua. Mungkin kita mulai secara kronologi dulu ya, dari ordernya, kronologinya dulu, chronological order. Dari April. April ini kita ngadain acara yang menurut gua bukber paling rame di komunitas semua ya, seluruh komunitas Roblox. Yang datang 27 orang. Kemudian kita ngadainnya waktu itu di Cilandak Jakarta Selatan, dan itu benar-benar kita cuma Amin 7 kayaknya. Amin 7, tapi ya, alhamdulillah kita bisa ngumpulin 27 orang. Mungkin beberapa ada yang datang juga ya, kayak misalkan Duli, terus yang jodoh mungkin ya. Ya kayak Jabodetabek ya sebagian besar datang gitu yang kenal kita gitu. Kayak gitu. Kenal gue maksudnya. Terus nah ya selanjutnya juga berdekatan, cuma beda berapa hari doang. Alhamdulillahnya ada perwakilan Indonesia di Community Feedback Program. Community Feedback Program ini apa? Community Feedback Program ini adalah kesempatan bagi seorang developer untuk mewakili suaranya gitu. Suaranya diwakilkan di DevRel atau di Roblox itu sendiri gitu. Jadi mereka atau developer ini ya membantu mengarahkan development Roblox itu sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya ada salah satu dari kita gitu di komunitas yang udah masuk ke program ini. Kira-kira siapa? Ayo. Ada. Oke, lanjut ke ini, kita agak lengkap ya, agak loncat ke Juni. Di bulan Juni ini. Di bulan Juni 1 tahun yang lalu. Presiden Jokowi, Pak Jokowi ngomong Roblox. Tahu ya
400.000 coba bayangin, cuman Roblox gitu. 400.000 yang nonton. Mungkin gara-gara ini akhirnya Roblox memutuskan untuk melakukan ini. Jadi ini sendiri dari Bapak Basuki ya, bukan Menteri ya. Sudah mendukung bahasa Indonesia dan disebutkan juga bahwa Indonesia itu adalah ya top 15 gitu, 15 negara dengan player terbanyak, top 15 lah gitu. Top 15 nya belum tentu 15 juga gitu, bisa aja 11, 12, 13. Tapi belum top 10 ya, harapannya sih bisa top 10 gitu. Setelah ini terjadi gitu, mungkin nanti akan ada statistiknya lagi gitu. Oke, yang gitu ya. Jadi fasilitasnya begitu ya. Oke. Sekarang kita ke Juli. Nah, ini setelah tadi Juni, sekarang Juli. Di Juli ini ada apa ya kira-kira? Ada ini. Game bertema Indonesia pertama yang menyentuh 100 juta visit. Ada yang tahu gamenya? Tidak ID. Tidak ID. Terakhir. Cedit. Ya, benar. Wakilannya nggak ada ya di sini. Nggak ada sama sekali loh. Tapi jadi ini memang ya dekat juga sebenarnya, kemarin bahkan yang bukber tadi ya, bukber teramai komunitas itu mayoritas tidak ini gitu. Iya benar. Tapi memang untuk di Bandung ini karena mungkin waktunya mepet juga dan sibuk ownernya, jadi ya mereka ikut ownernya sih banyak kan dari mereka berani di sendiri begitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk CDID dan game lain di Indonesia akan menyusul game Indonesia ini. Terus kita loncat ke September. Di September ini ada yang menurut gua gak ada yang bisa duga gitu. Misalnya 10 tahun yang lalu gitu, kita ngomongin ini gila loh gitu. Edan, apa ya? Ini. Ada ikan. Terus di bawah ada Bu Susi. Bu Susi katanya mau mendayung di Roblox. Pak, ada pantainya nggak Pak? Kalau ada saya mau main dayung gitu. Oke, jadi ini mungkin sedikit cerita ya. Mungkin nanti ya akan tahu juga gitu kalian. Jadi salah satu studio Roblox bekerja sama dengan pemerintah. Tapi ini bukan yang pertama kalinya, tapi di sini skalanya menurut gua yang paling besar gitu. Ketika itu udah melibatkan Kementerian PUPR. Dan PUPR ini mungkin di kabinet atau di rezim ini ya. PUPR ini sangat ya dibangga-banggakan gitu karena infrastruktur dibangun di mana-mana gitu, dan termasuk program besarnya mereka adalah IKN gitu. Dan ya dengan segala hal yang terjadi gitu, yang trending seperti metaverse gitu-gitu, membuat mereka melihat, oh sepertinya kita juga ketika kita membuat ibu kota baru ini kita harus bikin juga di metaverse gitu. Jadi memang ada arah ke situ, makanya mereka juga akhirnya membuat showcase di Roblox gitu. Dan ini juga project yang dikerjakan oleh anggota-anggota dari komunitas kita. Tepuk tangan dulu. Juga berlawan akhir ya, apa ada? Nggak ada. Nggak jadi. Ada yang mau ikut tapi nggak jadi. Oke. Nah ini kita lanjut ke bulan November. Ini mungkin kalian banyak yang nggak ngeh juga, dan menurut gua mungkin sedikit trivial tapi menarik gitu, menarik untuk kita lihat. Ada dua, ini belang-belang. Kita lihat ini bentuknya video, jadi gua putar. Ada? Mister. Walaupun bukan game rohangan sih yang masuk nominasinya, tapi jujur kita udah senang banget
Lihat ada game buatan Visual Studio dipakai di YouTube si Roblox. Videonya ada di sini nih. Di menit ke 4:20 detik. Wih, 420. Ya walaupun jadi latar belakang aja ya, tapi menarik loh. Maksudnya ketika game itu bisa dipilih untuk ya itu kan youtuber ya yang masukin gitu kalau apa bukan Robloxnya sendiri, tapi ketika youtuber yang dinominasiin sama Roblox bukan nominasi lagi itu udah menang menang award gitu, menang award dari Roblox, terus dia pakai latar belakang dari game horornya Indonesia. Itu menurut gua suatu pencapaian yang luar biasa juga. Gemina Studio. Yang satu lagi juga video, tapi mungkin kalian nggak expect ya, nggak akan expect ini. Tapi kita lihat aja. Sorry. Nah ini, kita mati dulu. Nah ini, meetup paling ramai komunitas. Ada yang bisa, tadi kan bukber ya. Kalau ini meetup. Jadi sebenarnya bukber itu sebelum ini itu paling ramai, tapi dikalahkan dengan yang November ini. Kira-kira apa? CDID lagi. Nah, kita lihat. Hold on. Kira-kira apa yang terjadi? Ribut aja. Enggak, ini bukan yang itu. Oh, bukan yang itu. Terlalu grafik gitu. Oh iya, itu terlalu grafik. Gue aja bocah-bocah kan. Kami. Bukan kampanye loh, bukan kampanye loh. Enggak, jadi ini ceritanya memang selain Akri gitu ya, biasanya memang yang ada minta Akri, tapi nggak menutup kemungkinan komunitas-komunitas lain juga bisa ngadain gitu. Contoh mungkin dulu kalau selain yang ini dulu pernah ada yang namanya Duplicate Team. Facebook, tahu? Tahu. Nah itu dulu dia ngadain meetup juga di kota tua kalau nggak salah. Jadi kita kedahuluan dari DC telat gitu. Mereka duluan. Nah kalau sekarang kebetulan memang CDID ini baru ngadain meetup 2 kali ya. Dan di tahun yang sama juga kalau nggak salah di bulan pertama Agustus kalau nggak salah. Agustus dan yang kedua di bulan November ini. Yang Agustus mereka ada di PIK, di mana PIK itu kawasan elit susah transport. Jadi nggak banyak tuh. Jadi yang datang tuh ya orang-orang yang punya mobil, yang elit lah gitu, yang memang boleh bawa mobil gitu kan. Nah yang kedua di Taman Mini, udah di pusat kota banget tuh kan. Dan mereka nggak expect ternyata yang datang segitu gitu. Iya, ramai. Ini lebih ramai lagi loh. Ini baru yang bagi apa yang dapat ini stiker gitu. Iya, bagi stiker. Ada lagi cuma terlalu grafik dari gue. Iya, baju. Jangan ditunjukin. Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang terbuka ya. Iya, nggak ada. Paling Terlalu grafik. penyok aja. Iya, bener-bener penyok doang gitu. Ada mau bilang penyok tapi ya kayak kita. Iya. Tapi alhamdulillahnya ya acara ya semua berhasil berjalan sampai tadi. Alhamdulillah. Ya moga-moga bisa belajar ya, kita semua bisa belajar dari semua hal yang ada di sini gitu, nggak harus itu doang ya. Oke. Nah ini di bulan Desember, baru bulan kemarin, ini ada hal yang belum gua umumin ke luar ini ini capaian Akri, dan gua belum umumin ke luar Akri gitu, atau di luar petinggi Akri, bahkan cuma chief doang yang tahu tentang ini. Tapi kalau proyeknya mungkin ada beberapa yang tahu, tapi kalau ininya pencapaiannya ya nggak semuanya tahu. Pemenangnya adalah Bronze Box to Box Harapan Kanjuruhan Accenture Song. But in 2022, a riot broke out and claimed 135 lives, turning it into the second deadliest football-related disaster in history.
1 year on, the security and safety standardization in the stadium remain unresolved. More concerningly, only 5 stadiums in the country have met the international standards. Box to Box, a prominent sports media in Indonesia, Stadion pun juga sebenarnya kan pas tangganya pintunya kalau nggak salah tadi itu kayak Soalnya berdasarkan dari kajian kan bukan cuma salah desain doang kan, makanya direnovasi sama. bukan cuma salah desain stadion, pertandingan juga pemain evakuasi supporternya bebasin. Padahal kalau yang benar itu rute keluar dipikirin. decided to step in to spread a better understanding of stadium standardization. Carefully reimagining the entire stadium with every detail that meets the international standard in Roblox, an open source, easy for all online platform. Hope for Conjurer. Gue di Vipers itu. People can learn, play, experience. Ada. Crisis. Dia katanya bola keluar lapangan. It also serves as a meeting point for those with the same hope and ideas for better and safer stadiums. Ya banget. And for our love of the game. Hope for Conjurer. Building hope for better football. Selamat kepada pemenang perwakilannya, silahkan langsung naik ke atas stage. Menerima penghargaan dari Citra pada 36. Ya, tadi mungkin gua akan jelasin sedikit ya. Jadi tadi itu adalah proyeknya Akri bekerja sama dengan perusahaan periklanan yang namanya Accenture Song. Dan Accenture Song ini dia bikin campaign untuk media yang namanya box to box tadi. Jadi Akri ini kita memfasilitasi tadi ya pembuatan stadionnya dan ya apa fitur-fiturnya gitu. Tapi itu semua berdasarkan permintaan dari mereka gitu, dan kita mencoba menerjemahkannya di dalam Roblox. Walaupun bukan kita yang menang gitu, bukan Akri yang menang, tapi kita sangat bangga bisa membantu Accenture Song dan Box to Box untuk mendapatkan penghargaan yang ada di Citra Pariwara 36 ini. Maksudnya 36 ini. Tepuk tangan untuk bisa bilang mereka adalah klien yang baik banget. Tanya tadi, baik banget ya? Baik banget. Dan menurut gua itu ada pengalaman yang kesan baiknya dapat lah gitu bahwa, dan itu bikin kita ingin ekspor di dalam gitu. Bekerja sama dengan brand-brand atau dengan apa namanya instansi-instansi yang ada di luar sana gitu, yang belum kenal Roblox, kita kenalin Roblox. Dan mereka ini juga, walaupun mereka yang reach out ke kita, tapi mereka nggak tahu apa tentang Roblox, dan kita berusaha untuk jelasin ke mereka gitu. Dan mereka alhamdulillahnya puas dan bahkan bisa sampai memenangkan ini. Walaupun tadi finalnya cuma satu ya, nominasi cuma satu, tapi belum bisa jadi nggak menang, belum tentu menang gitu. Ada beberapa kategori gue lihat di award ini yang finalisnya ada, tapi pemenangnya nggak ada karena mungkin kurang memenuhi syarat gitu. Dan alhamdulillahnya game kita dan campaign-nya juga tadi di video tadi sudah memenuhi syarat, paling nggak dapat piala bronze. Udah Desember ya? Betul. Udah dong harusnya. Tapi masih ada satu lagi. Apa tuh? Masih ada satu lagi yang mungkin produk finalnya nggak di tahun 2023, tapi seluruh prosesnya benar-benar dimulai dari di tahun ini, dari tahun itu, gitu, tahun 2023, tahun kemarin. Dan sudah selesai produksinya pun juga di tahun kemarin. Post production aja sebenarnya. Bener kan? Post production ya. Sorry. Coming very soon. Bisa aja besok. Bisa. Bisa. Kita lihat apa proyek ini. Ini adalah kolaborasi YouTuber Roblox terbesar
hafal karena kayaknya berubah terus ya dinamisnya. Belasan, bahkan nyampe 20 nyampe. Ini belum pernah terjadi dan harapannya kedepannya dengan adanya proyek ini, proyeknya juga berlanjut terus gitu, karena ini proyeknya bukan yang sekali tapi bisa menginspirasi proyek-proyek lainnya untuk lanjut dan bisa ya membawa ya kesan yang baik lah terhadap komunitas Roblox, nggak cuma komunitas YouTuber aja, tapi ya semua yang terlibat di situ gitu, karena nggak cuma YouTuber doang yang ada di situ gitu. Ada mungkin kita mulai dari grafiknya dulu. Yang buat ini grafik ada di sini guys, orang. Tepuk tangan untuk Google. Gak cuma YouTuber aja ya guys, ada graphic designer, ada animator yang gerakin ya karakter-karakter YouTuber semua YouTuber ini, ada videographer yang merekam, ada editor, ada sound composer ya kan, ada project manager yang menurut gua gimana Ben? Bagus kan? Dia bagus banget, dia semangat banget walaupun dia bahkan sempat bermasalah dengan komunitas tapi dia komit untuk tetap lanjut. Menurut gua itu suatu hal yang patut dicontoh untuk oleh semua orang. Ditunggu deh. Tayang di YouTube kan. Itu link. Oke. Di sini apa ya? Kalau 2024 atau tahun ini gimana? Tahun ini semoga lebih baik. Ini kita akan bahas secara komprehensif, tapi nggak hari ini. Kita akan bahas di hari